Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya hari ini, yang mana pada kali ini kita akan khusus membahas masalah Quran Surah An-Nisa ayat 9. Jadi memang fokus kita pada hari ini itu mengenai penafsiran Quran Surat An-Nisa ayat 9. Yang mana kan di sebelumnya kita bahas mengenai beberapa tokoh. Nah, karena kali ini agak berbeda, maka kita akan kaji Quran Surah An-Nisa ayat 9. Itu terlebih khusus nanti kita akan melihat pandangan dari Bapak Az-Zuhaili. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tarihin, amma ba'du. Wa ya ibadallah, fikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Puji syukur senantiasa kita kirimkan dan kita limpahkan buat yang pemberi syafaat, yang pemberi rezeki dan pemberi hidayah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pasti kita ketahui syafaat yang Allah berikan, rezeki yang tiada putus Allah titipkan kepada kita, itu merupakan hal yang wajib dan sangat kita butuhkan dalam hidupnya kita di atas muka bumi ini. Salah seorang yang dicabut oleh Allah mengenai baik itu rezekinya, syafaat pada dirinya, itu tidak akan berfungsi dengan baik. Karena itu sebagai hamba Allah yang akan menjadikan kita orang-orang yang terbaik, itu harus senantiasa memberikan rasa syukur itu kepada beliau seterusnya. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa-lupanya kita harapkan dan kita kirimkan buat Allah. Semoga kepada Allah kita sampaikan kembali kepada baginda kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad yang dimintai sebagai Rasul terakhir, sebagai penyempurna Al-Quran, penyempurna agama Islam, yakni kitab yang dibawanya ialah Al-Quran, yang mana nanti kita akan bahas hanya satu ayat yang dijelaskan dalam Al-Quran itu. Kita lanjutkan mengenai ayat tersebut, yakni Quran surah keempat dalam Al-Quran, yakni surah An-Nisa. Ini surat An-Nisa yang mana kita akan bahas dalam ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Oke, teman-teman, ini salah satu ayat yang sangat penting ya. Penting itu sebenarnya bukan untuk kita aja, bukan kita generasi muda, bukan generasi tua aja, tapi seluruhnya yang merasakan kehidupan itu sangat penting. Karena hidup kita ini yang mulai beranjak kepada dewasa, kita akan membahas ini, kita akan mengkaji ini, dan kita akan merasakan bagaimana ini sebenarnya, yang mana artinya yaitu wal yakhshal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah merasa takut seandainya mati mereka itu meninggalkan, setelah mereka itu meninggal. Dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim, keturunan yang lemah, mereka khawatir terhadap itu. Jadi fokusnya itu dzurriyyatan dhi'afa, yaitu generasi yang lemah. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan syadida, dan berbicara
dan bertutur kata yang baik terhadap itu semua, yang mana itu pasti akan bisa menjaga keturunan kita, keturunannya syadidah, keturunan kita semua sebagai seorang pemuda. Nah, ini merupakan hal yang sebenarnya sangat wajib kita perhatikan, yang mana dalam tafsirnya karangan Uqbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, yang pertama ada satu hal yang perlu kita ambil dalam dzurriyyatun di'afa, yaitu keturunan yang lemah itu seperti apa. Sangat banyak kita lihat pada kondisi pada era saat sekarang ini, dzurriyyatun di'afa itu sangat banyak, keturunan yang lemah ekonominya, lemah sosialnya, bahkan lemah agamanya. Itu sangat banyak pada saat sekarang. Nah, sebagai orang tua dan yang akan menjadi orang tua, kita perlu pahami bagaimana ayat ini menjelaskan. Tetapi sebelum kita menjadi orang tua, di sini Uqbah Az-Zuhaili mengutip yang pertama, bagi anak-anak yang pada saat sekarang ini tidak memiliki orang tua, nah, atau yang bisa kita kenal dengan anak yatim. Nah, kita bisa saja jadi wali atau memberikan mereka ke pondok atau bagaimana gitu kan. Nah, yang perlu kita kaji, yang perlu kita teliti yang disampaikan oleh Uqbah Az-Zuhaili kali ini, yaitu wali dari anak yatim. Nah, ayat ini tunjukkan para pewali yang mengurus harta anak yatim. Biasanya kan di panti-panti itu banyak sedekah ini itu yang diberikan oleh orang-orang konglomerat kepada sekolah-sekolah tertentu atau panti-panti tertentu. Nah, yang pertama bisa kita lihat peringatan, hendaknya mereka takut untuk menzalimi, memakan, menyia-nyiakan harta anak yatim. Nah, di saat harta itu ada dititipkan kepada mereka untuk menjaga keturunan itu tidak lemah, kita memang harus memanfaatkan yang diberikan oleh orang-orang tertentu tadi, orang-orang yang bisa dikenal ya memiliki sedikit harta berlebih yang dititipkan Allah kepada mereka. Nah, jika mereka khawatir terhadap anak yatim yang mereka urus, sebagaimana mereka khawatir dengan anaknya sendiri yang meninggal dan meninggalkan anak-anak yang lemah dan kemudian dizalimi oleh pengurus mereka. Nah, intinya bagi seorang wali di sini kita harus bersikap adil dan jujur dan menjaga harta anak yatim itu sebaik-baiknya. Itu yang dijelaskan dalam ayat ini. Yang kedua, yaitu mengenai orang yang akan meninggal. Orang yang akan meninggal itu dapat kita lihat dikenal dengan orang-orang yang akan memberikan wasiat terhadap anak itu. Ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu salah satu peringatan kepada kita untuk tidak berbuat zalim terhadap wasiat itu dengan mewarisi 1/3 atau 1/4 dari harta yang sebenarnya diwariskan oleh orang tuanya kepada anak-anak. Ini perlu kita perhatikan. Inti dari perintah ini berlaku adil sesuai dengan syariat dan keturunan, supaya keturunan yang lemah itu dapat kita hindarkan. Sebab banyaknya keturunan yang lemah itu sekarang difaktorisasi oleh masalah ekonomi. Ekonomi sangat mempengaruhi, itu makanya mengganggu ke masalah sosial, masalah agama dan yang lainnya. Yang ketiga itu makna perintah, hendaklah mereka takut, yang mana ini salah satu bentuk ketakutan. Fattakullah, bertakwa kepada Allah. Perintah dari Allah itu untuk tidak menzalimi anak-anak yatim itu yang khawatir akan dizalimi sepeninggalanmu meninggalkan anak itu. Yang selanjutnya itu dijelaskan bahwasanya kita untuk mencari kebaikan, perbuatan baik terhadap anak yatim yang akan dibalas pula dengan cucu mereka. Sebaliknya kezaliman itu akan dibalas dengan kezaliman juga.
Pada ayat terakhir dijelaskan bahwasanya fattaqullah, maka bertakwa dan berbicara yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwasanya rasa takut itu hanya kepada Allah dengan meninggalkan kezaliman, penyalahgunaan dan pelanggaran hak-hak mereka, anak yatim atau ahli waris. Yang mana ini harus diterapkan bahwa takwa di sini menjalankan perintah Allah terkait hak-hak yang dimiliki orang lain serta menjauhi larangannya dalam soal harta dan warisan. Berkata yang benar, tafsir Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwasanya mengucapkan itu harus lurus dan adil, sehingga tertinggalnya yang dijelaskan bahwasanya anak-anak yang lemah atau generasi yang lemah itu. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas secara ringkas mengenai tafsiran surah An-Nisa ayat 9 yang dijelaskan oleh tafsir Wahbah Az-Zuhaili ini pada kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.